One Piece chapter 1097 hadir dengan kejutan yang sangat luar biasa yang menceritakan awal mula terbentuknya pasukan revolusioner atau tentara pembebasan yang dibentuk oleh Monkey the Dragon dan juga Inferio Ivankov. Bagaimana keseruan chapter 1097? Berikut aja langsung kita bahas full review manga One Piece chapter 1097 bersama-sama. One Piece chapter 1097 mendapatkan judul Genie. Dan lalu untuk cover story-nya adalah request dari para penggemar. Kuma sedang berburu ikan salmon di sungai bersama dengan Genie. Chapter dimulai di kerajaan Sorbet 8 tahun setelah insiden God Valley, atau tepatnya 30 tahun yang lalu. Para warga yang sudah berumur lansia datang ke gereja yang dikelola oleh Kuma untuk minta diobati oleh Kuma. Kuma yang udah menjadi pendeta di usia 17 tahun itu pun dengan sangat senang hati mengobati para lansia menggunakan kekuatan buah iblisnya. Dengan menggunakan kekuatan Nikyu Nikyu no Mi, Kuma mengeluarkan rasa sakit yang diderita oleh para lansia hingga mereka pun semua sembuh dan merasa lebih baik. Para lansia itu pun berterima kasih karena Kuma telah mengobati mereka dengan gratis atau nggak bayar sedikit pun. Bahkan mereka meminta apakah Kuma bisa mengobati mereka setiap hari. Lalu tiba-tiba Genie datang dan memarahi para lansia itu. Tidak bisa, dia hanya bisa mengobati kalian setiap hari Minggu. Kalian bahkan tidak membayar Kuma seikhlasnya. Sungguh orang tua yang tidak tahu malu, ucap Genie dengan kesal. Dan saat ini Genie juga sudah dewasa, sama seperti Kuma. Saat ini umur Genie 21 tahun. Dia tumbuh menjadi gadis cantik dan juga seksi. Para lansia pun menjawab perkataan Genie tadi. Dia cantik, tapi mulutnya sangat galak. Tapi tetap saja itu tidak menghentikan para pria untuk mengejarmu Genie. Dan kapan lagi kami bisa bersama Kuma di sini? Hanya dengan melihat wajahnya saja membuat kami sangat senang. Dan sebenarnya kami ingin menyumbangkan sedikit untuk kalian. Tapi gara-gara UPT kerajaan, kita kesulitan untuk bertahan hidup. Dan kalian pasti sudah dengarkan tentang raja yang baru, yaitu Raja Bekuri memiliki reputasi sebagai raja berdarah dingin. Dia tetap meminta kami untuk membayar UPT, tak peduli kalau kami sakit seperti ini. Dan jika kita tidak membayarnya, maka kita akan dipenjara. Ini sungguh mengerikan, bahkan kakekku dulu dipenjara dan dia mati kelaparan. Sang Raja Kikir itu bahkan tidak memberi para tahanan makanan di dalam penjara. Dia bahkan lebih pelit dari Genie. Dan lagi dia sangat senang karena pendukung di belakangnya adalah Tenryubito. Kalau kami tidak menjaga kesehatan kami, maka kami pasti sudah mati. Untungnya ada Kuma yang mengobati kami dengan gratis, ucap para lansia itu kepada Genie dan juga Kuma. Dan ternyata pembicaraan mereka di gereja itu didengar oleh sang raja melalui dendeng musi yang telah disadap. Terlihat ekspresi sang raja sangat tidak senang mendengar percakapan para warga di gereja milik Kuma itu. Nah, setelah mendengar apa yang dikatakan oleh para lansia, Kuma lalu berkata, aku bisa menghilangkan rasa sakit atau pengobatan apapun yang kalian butuhkan. Jadi tolonglah datang ke sini setiap hari Minggu. Setelah mereka selesai berobat, para lansia itu pun pergi pamit dan mengucapkan terima kasih kepada Kuma. Terima kasih Kumaci. Dan lalu setelah para lansia itu pergi, Kuma kembali ke dalam gereja. Dan ternyata rasa sakit semua para lansia itu dikumpulkan menjadi satu oleh Kuma. Dan semua rasa sakit itu pun dimasukkan oleh Kuma ke dalam tubuhnya. Karena jika tidak dimasukkan ke dalam tubuh seseorang, nantinya rasa sakit itu akan kembali ke pemiliknya masing-masing. Jadi Kuma memasukkan rasa sakit itu ke dalam tubuhnya. Dia pun menjerit kesakitan dan tubuhnya berlumuran darah setelah menerima semua rasa sakit itu. Genie pun hanya bisa menangis mendengar jeritan suara Kuma yang sangat menggema ketika rasa sakit itu memasuki tubuhnya. Dan lalu setelah itu Genie pun mengobati Kuma. Genie berkata, mereka tidak tahu kalau kaulah yang menanggung semua rasa sakitnya Kumaci dan kau terus melakukannya setiap minggu tanpa mereka tahu. Kuma lalu menjawab, mau bagaimana lagi? Seseorang harus menanggungnya. Rasa sakit dan penderitaan mereka tidak mungkin hilang begitu saja. Jika aku biarkan saja itu akan kembali ke pemilik aslinya. Tapi lebih dari itu, aku merasa sangat senang bisa berbuat sesuatu yang baik untuk menolong mereka. Maaf menyeretmu dalam keadaan ini, tapi aku akan menjadi lebih kuat lagi agar tidak membuatmu khawatir, ucap Kuma. Namun Genie menjawab, tapi itu bukan masalahnya. Namun Kuma cepat-cepat mengalihkan perhatian.
"Hei Jinny, kita dapat makanan sebagai ucapan terima kasih hari ini. Ayo kita makan." Dan Jinny pun teralihkan. Mereka pun akhirnya makan dan melupakan apa yang barusan saja terjadi. Lalu kemudian waktu pun terus berlalu. Hingga saat ini Kuma telah berusia 22 tahun dan Jinny telah berusia 26 tahun. Jinny mengajak Kuma untuk menikah, namun Kuma menolaknya. "Aku tidak bisa," ucap Kuma. Jinny lalu berkata, "Hei, apa-apaan ekspresimu itu? Tentu saja kau bisa. Kau mencintaiku kan? Akui saja hal itu bodoh." "Apa itu tidak membuatmu bahagia?" tanya Jinny. Kuma lalu berkata, "Tentu saja aku bahagia. Tapi masalahnya aku memiliki darah bukaner dalam tubuhku. Dan aku tak ingin membuatmu menderita seperti yang terjadi kepada ayah dan ibuku." Lalu kemudian Kuma mengalihkan pembicaraan dengan membahas pasukan revolusioner yang baru saja terbentuk. "Hei Jinny, lihat ini. Artikel ini soal tentara kebebasan lagi." Akhirnya mereka menyebarkan poster buronan mereka setelah mereka memicu kerusuhan di beberapa negara. Dan dialah orangnya, Dragon. Dia adalah orang yang keren. Dia seperti seorang pahlawan. "Suatu hari aku akan menuju lautan dan membaktikan hidupku untuk menolong orang banyak." Lalu kemudian datang dua anak yang dulu mengganggu Kuma. Mereka sekarang juga telah tumbuh dewasa dan mereka pun berteman baik dengan Kuma dan Jinny. Mereka menyukai Jinny dan membawakan ikan untuk Jinny. Nah, waktu pun terus berlalu, berpindah ke 22 tahun yang lalu. Kuma saat ini berusia 25 tahun. Insiden yang besar sedang terjadi di kerajaan Sorbet. Kuma mencoba untuk menyelamatkan para warga sipil dan orang-orang miskin yang dibawa oleh pasukan kerajaan. "Hei, lepaskan mereka, orang-orang yang kalian culik itu." Para prajurit kerajaan pun berkata, "Apa kau ingin menentang pasukan kerajaan ya, dasar monster bongsor? Apa kau tidak dengar tentang peraturan baru yang dibuat oleh raja? Kami bebas melakukan apapun ke semua orang yang berasal dari kota selatan." Kuma ternyata tahu jika mereka diculik untuk dijadikan sebagai budak. Kuma pun marah dan menyerang pasukan kerajaan dengan serangan buah iblisnya. Para pasukan kerajaan itu pun langsung dikalahkan dengan telak dan mereka mengatakan jika Kuma melakukan pemberontakan terhadap kerajaan. Lalu kemudian berpindah saat Raja Bukeri didatangi oleh salah satu bawahannya. Bawahannya berkata jika kebijakan baru yang dibuat oleh sang raja ditolak oleh para warga tak bisa menerima peraturan baru itu. Raja lalu berkata, "Jika jangan cemas, nantinya mereka akan terbiasa dengan peraturan baru itu." Dan perintah baru raja itu adalah membagi kerajaan Sorbet menjadi dua bagian, yaitu utara dan juga selatan. Dia berniat untuk menghilangkan orang-orang dari wilayah selatan dan menjadikan kerajaan Sorbet sebagai negara yang makmur. Lalu kemudian berpindah ke sel penjara di kerajaan Sorbet. Ternyata Kuma, Jinny dan 3 temannya telah ditangkap karena dituduh memberontak terhadap kerajaan. Kuma lalu berkata, "Jinny, kota ini berada di ambang kehancuran dan dipenuhi dengan kebencian." Jinny lalu menjawab, "Ya, Raja Bukeri adalah boneka Tenryubito. Kebijakan baru itu diberikan padanya pasti datang dari yang tertinggi atau atas perintah dari Tenryubito. Dan jika kau berencana untuk memulai pemberontakan, maka berarti kau juga akan melawan pemerintah dunia." Lalu kemudian tiba-tiba dari luar kerajaan terdengar ledakan hebat yang membuat semua orang panik. Dan ternyata pasukan revolusi telah menyerbu kerajaan Sorbet dan menyelamatkan Kuma dan juga Jinny. Dialah Dragon dan Ivankov yang menyerang kerajaan Sorbet untuk menyelamatkan Kuma dan Jinny. Mereka berdua pun sangat kaget melihat kedatangan Ivankov yang udah beberapa tahun tidak mereka lihat. Iva berkata, "Hei Kuma, jika kau masih ingin menjadi orang yang berguna, bagaimana kalau kau bergabung dengan kami dan merubah dunia?" Dan Kuma pun langsung memutuskan untuk bergabung dengan pasukan revolusioner di bawah Dragon dan Ivankov. Dan Jinny juga ikut bergabung bersama dengan mereka. Dan tak butuh waktu lama bagi pasukan revolusioner untuk mengguncang dunia. Beberapa kerajaan pun telah ditaklukkan oleh pasukan revolusi dan dikembalikan ke tangan rakyat. Tapi Dragon mengatakan jika saat ini mereka masih kekurangan dana dan dia juga harus melatih orang-orang prajuritnya untuk bisa menggunakan senjata dengan baik. Lalu karena penasaran, Kuma bertanya bagaimana Dragon bisa memakai senjata canggih seperti itu yang bahkan itu hanya dimiliki oleh angkatan laut. Dragon lalu menjawab, "Dulunya aku adalah seorang angkatan laut, tapi sayangnya aku tidak menemukan kebaikan di sana. Jadi aku memutuskan untuk keluar dan mendirikan tentara pembebasan untuk membantu orang-orang yang teraniaya atau yang tidak mendapatkan keadilan di dunia ini."
Iva lalu berkata, mau angkatan laut ataupun pasukan revolusi, dia adalah pria yang bertekad untuk membantu orang lain. Kuma lalu berkata, kau bisa mengandalkanku Dragon. Dragon pun menjawabnya, kau tak akan menyesal sudah bergabung dengan kami. Lalu kemudian waktu pun terus berlalu, tak terasa udah beberapa tahun Kuma bergabung dengan pasukan revolusi. Dan dia juga menyempatkan kembali ke kerajaan Sorbet setiap kali ada kesempatan. Kuma datang ke kerajaan Sorbet di gerejanya untuk mengobati para lansia dan melakukannya rutin setiap kali ada waktu. Lalu kemudian waktu pun juga terus berlalu. Kini berpindah ke 14 tahun yang lalu di sebuah kerajaan. Jinny dan pasukannya telah selesai menjalankan misi di kerajaan itu. Dan saat ini Jinny adalah kapten pasukan revolusi di wilayah timur. Jinny terlihat sangat senang hingga para bawahannya pun bertanya kenapa dia sangat senang sekali. Jinny lalu menjawab jika mereka sudah semakin dekat untuk berkumpul dengan pasukan Kuma. Dan dia sangat senang dan tak sabar ingin bertemu dengan Kuma. Lalu kemudian berpindah di Baltigo, di markas pasukan revolusi. Seorang bawahan Dragon pun dengan terburu-buru melaporkan jika Jinny telah ditangkap. Dragon-san, Jinny telah ditangkap. Kami minta maaf, ada musuh yang tidak terduga. Dan chapter pun berakhir. Tapi terlihat wajah Dragon sangat kaget ketika bawahannya itu mengatakan tentang sosok musuh yang tidak terduga. Nah, menurut kalian siapa nih boy musuh yang dikatakan oleh sang prajurit itu? Apakah dia adalah salah satu prajurit angkatan laut seperti Akainu atau seseorang di pasukan revolusi yang mengkhianati Dragon? Nah, jadi itulah full review mengenai One Piece chapter 1097. Dan next kita akan bahas One Piece 1098 ya. See you next time everybody.